Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat jumpa kembali di channel YouTube TBKK Jabiter Tinambunan. Sebelum kita baca firman, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 39, Dehama Panjaloko. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kembali kita di channel YouTube TBKK Jabiter Tinambunan. Selamat berjumpa dan salam. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan pasal 23 sampai dengan pasal 24. Demikian firman Tuhan. Kata Bileam kepada Balak, dirikanlah di tempat ini 7 mezbah untuk saya, dan siapkanlah di sini 7 ekor sapi jantan dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam kepadanya. Di atas setiap mezbah itu mereka mempersembahkan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan. Lalu Bileam berkata kepada Balak, berdirilah di dekat kurban bakaran tuanku. Sementara itu, saya pergi melihat apakah Tuhan mau bertemu dengan saya atau tidak. Nanti saya beritahukan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada saya. Maka Bileam pergi seorang diri ke puncak sebuah bukit, dan di situ Allah datang kepadanya. Kata Bileam kepada Allah, saya sudah mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan
seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas masing-masing mezbah itu. Lalu Tuhan memberitahukan kepada Bileam apa yang harus dikatakannya dan menyuruh dia kembali kepada Balak untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Bileam kembali dan mendapati Balak masih berdiri di dekat kurban bakarannya bersama-sama dengan semua pemimpin Moab. Lalu Bileam mengucapkan nubuat ini, dan dari Aram pegunungan di timur sana, Balak raja Moab memanggil aku, katanya, "Datanglah, bicaralah untukku. Kutuklah bangsa Israel itu. Mungkinkah aku mengutuk kalau Allah tidak mengutuk? Mungkinkah aku menghukum kalau Tuhan tidak menghukum? Dari puncak gunung kulihat mereka, dari bukit-bukit kupandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang tersendiri, tak termasuk golongan bangsa-bangsa lain. Keturunan Yakub bagai debu, tak terbilang. Bangsa Israel banyaknya bukan kepalang. Semoga aku mati sebagai orang jujur. Kiranya ajalku seperti ajal orang itu." Lalu Balak berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan terhadapku? Engkau kubawa kemari untuk mengutuk musuh-musuhku, tetapi engkau malah memberkati mereka." Jawab Bileam, "Saya hanya dapat mengatakan apa yang Tuhan suruh katakan." Nubuat yang kedua. Lalu Balak berkata kepada Bileam, "Mari kita pergi bersama-sama ke tempat lain. Dari situ engkau dapat melihat hanya sebagian dari bangsa Israel. Kutuklah mereka dari situ." Maka Balak membawa Bileam ke padang Jobim di puncak gunung Piga. Di situ pun ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas masing-masing mezbah itu. Kata Bileam kepada Balak, "Tinggallah di sini, dekat kurban bakaran tuanku, sementara saya pergi menemui Tuhan di situ." Tuhan menemui Bileam dan memberitahukan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Lalu menyuruh dia kembali kepada Balak untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Maka kembalilah Bileam dan mendapati Balak masih berdiri di dekat kurban bakarannya bersama-sama dengan para pemimpin Moab. Balak menanyakan apa yang telah dikatakan Tuhan. Lalu Bileam mengungkapkan nubuat itu. "Hai Balak, anak Zipor,
Mari datanglah apa yang hendak kukatakan. Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Bila Allah berjanji, pasti Ia tepati. Bila Ia berbicara, tentu akan terlaksana. Aku disuruh memberkati, dan bila Allah memberkati, tak dapat kutarik kembali. Pada Yakub tidak terlihat kejahatan, pada Israel dan tampak kesukaran Tuhan. Allah mereka menyertai mereka. Mereka bersorak, Dialah Raja, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Seperti banteng liar yang bertempur bagi mereka. Tak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Tak ada tenungan yang berdaya terhadap Israel. Tentang bangsa itu, orang akan berkata, lihatlah keajaiban yang diperbuat Allah. Bangsa itu bangkit seperti singa betina dan berdiri tegak seperti singa jantan. Ia tidak berbaring sebelum melahap mangsanya dan minum darah kerbau yang diterkamnya. Lalu Balak berkata kepada Bileam, sudahlah, jika engkau tak mau mengutuk bangsa Israel, tapi jangan sekali-kali memberkati mereka. Jawab Bileam, bukankah sudah saya katakan kepada tuanku bahwa saya akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan? Nubuat yang ketiga. Balak berkata, mari kita tempat lain. Siapa tahu Allah membiarkan engkau mengutuk Israel untukku di tempat itu. Maka dibawanya Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap ke padang gurun. Kata Bileam kepada Balak, dirikanlah 7 mezbah di tempat itu, dan siapkanlah di sini 7 ekor sapi dan 7 ekor domba jantan. Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Ia mengorbankan seekor sapi jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Pasal yang ke-24. Sekarang Bileam sudah tahu bahwa Allah menghendaki ia memberkati bangsa Israel. Sebab itu ia tidak pergi mencari pertanda-pertanda seperti yang dilakukan sebelumnya. Bileam memandang ke arah padang gurun dan melihat bangsa Israel yang sedang berkemah dalam kelompok-kelompok menurut suku-suku bangsanya. Lalu roh Allah menguasai Bileam dan ia
mengucapkan nubuat ini. Inilah pesan Bileam, anak Beor, tutur kata seorang pelihat yang telah mendengar kata-kata Allah dan melihat penampakan yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata terbuka. Betapa indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Seperti lembah yang luas membentang atau taman di tepi sungai, seperti pohon gaharu yang ditanam atau pohon aras di pinggir kali. Mereka mendapat air hujan berlimpah-limpah. Benih tanaman mendapat air banyak. Rajanya akan jaya melalui Agag, dan kerajaannya akan diagungkan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir.